Bab 2725. Bujuk. Garis darah iblis gila. Mendengar kalimat ini, Mile sedikit mengernyit. Ada orang yang merasakan garis darahnya. Pada saat ini, Anggia menoleh melihat ke arah Mile dengan curiga. Garis darah iblis gila. Mile melirik ke dalam aula dan tersenyum sedikit. Siapa yang baru saja berbicara? Anggia tampak tenang dan berkata, seorang tahanan. Mile ragu-ragu sejenak, lalu berkata, boleh aku pergi temui dia? Anggia mengangguk, tidak untuk saat ini. Mile tertegun dan bingung, kenapa? Anggia menjelaskan, dia adalah orang yang sangat berbahaya yang telah dipenjara selama puluhan ribu tahun. Orang luar tidak diperbolehkan berkontak dengannya. Mile mengangguk sedikit. Dia melirik ke bagian terdalam aula. Aula ini sangat panjang, ujungnya tidak terlihat, sangat menakutkan seperti jurang maut. Anggia memimpin Mile untuk terus berjalan. Sepanjang jalan, Mile melirik ke dua sisi. Ada beberapa ruangan hitam di kedua sisi. Beberapa ruangan ini ada yang kosong dan ada juga yang terisi. Setelah beberapa saat, Anggia membawa Mile ke sebuah sangkar besar. Di dalam sangkar ini, Mile melihat seorang wanita berpakaian gaun putih dan duduk di depan meja kayu. Wanita itu sangat mempesona, tapi wajahnya tidak ada emosi, dia hanya melihat sisir hitam di atas meja. Mile melirik wanita bergaun putih dan harus dikatakan wanita ini sangat cantik. Sayangnya, dia bertemu dengan orang jahat. Mile menghela nafas dalam hati, jika semua pria di dunia sebaik dirinya, maka tidak akan ada begitu banyak tragedi. Menara kecil. Pena kebenaran agung tiba-tiba berkata, sialan. Anggia memandang wanita bergaun putih, kilatan kesusahan muncul di matanya, dia berkata dengan suara gemetar, kakak. Kakak. Mendengar ini, di dalam sangkar di kejauhan, wanita bergaun putih menoleh ke arah Anggia. Dia tersenyum ringan dan berkata dengan lembut, Anggia. Melihat wajah kuyu wanita bergaun putih itu, Anggia berkata dengan galak, kamu masih tidak bisa melepaskan pria jalang itu. Setelah hening beberapa saat, wanita bergaun putih menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, kamu tidak mengerti. Setelah mengatakan itu, dia menoleh dan terus memandangi sisir, termenung. Anggia mengepalkan tangannya, hatinya dipenuhi amarah, seperti gelombang, sangat galak. Saat ini, Anggia tiba-tiba menoleh ke arah Mile, kamu pergi bujuk. Mile terdiam, agak sedikit tidak bisa berkata-kata. Masalah emosional seperti ini, bagaimana cara dia membujuk? Anggia memandang Mile dan berkata, jika kamu dapat melepaskan ikatan di hati kakakku, aku akan menyetujui apapun yang kamu minta. Mile memandang Anggia, apa kamu yakin? Anggia menatap Mile, yakin. Mile mengangguk, tapi kamu harus berjanji padaku satu hal. Anggia berkata, selama kamu bisa melepaskan ikatan di hati kakakku, aku akan menjanjikan apapun padamu. Mile mengangguk, tidak peduli apa yang aku lakukan nanti, kamu harus mendukungku. Apa kamu setuju? Anggia terdiam beberapa saat lalu berkata, ya. Mile tiba-tiba berbalik dan pedang biru gaib terhunus. Puff. Sangkarnya langsung hancur oleh pedang biru gaib. Melihat pemandangan ini, Anggia tercengang, apa yang kamu lakukan? Mile melirik Anggia dan berkata, bobol penjara. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke arah wanita bergaun putih. Wanita bergaun putih juga menatapnya, bingung dengan apa yang akan dia lakukan. Mile langsung meraih tangan wanita bergaun putih. Wanita bergaun putih sedikit mengernyit dan hendak bergerak. Mile tiba-tiba berkata, jangan bergerak. Saat berbicara, dia memandang Anggia yang masih bingung di kejauhan, kemarilah. Anggia ragu-ragu sejenak,
lalu berjalan ke arah Mile dan bertanya, "Kamu bobol penjara?" Mile mengangguk. Anggia memandang Mile. Setelah beberapa saat, dia mengacungkan jempol dan tersenyum, benar-benar pria. Pada saat ini, aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyerang dari kejauhan. Mile memandang Anggia dan berkata, "Kemarilah." Anggia menghampiri Mile, Mile langsung meraih tangannya. Anggia sedikit mengernyit, pada saat ini, pedang biru gaib tiba-tiba bergerak. Dalam sekejap, mereka bertiga menghilang langsung dari tempat. Tidak lama setelah Mile mereka menghilang, belasan Master Top muncul di tempat mereka bertiga berdiri. Saat mereka melihat tempat itu kosong, wajah para Master itu menjadi jelek. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di arena, "Kejar!" Begitu suara itu terdengar, semua orang langsung menghilang di tempat. Dan di bagian terdalam aula, tiba-tiba terdengar suara pelan, "Garis darah iblis gila." Mile langsung menggunakan pedang biru gaib untuk membawa kedua wanita Anggia ke kota reruntuhan. Saat ini, kota reruntuhan kosong, dan mereka yang terkena kutukan telah pergi. Tapi ada satu orang yang belum pergi, itu adalah Wendra Mu. Wendra masih dijebak oleh Anggia. Mile langsung membawa wanita bergaun putih itu ke depan Wendra. Lalu dia melepaskan tangannya dan menarik Anggia ke samping. Anggia memandang Mile dan bertanya, "Kenapa kamu membawanya ke sini?" Mile tampak tenang, "Untuk melepaskan bel, kamu harus mengikat belnya." Bujuk. Dia, Mileye bukanlah dewa, tidak semua bisa dibodohi. Wanita ini teracuni cinta dan satu-satunya penawarnya ada pada Wendra. Hanya Wendra yang mampu melepaskan simpul hati wanita ini. Anggia terdiam. Di kejauhan wanita bergaun putih memandang ke arah Wendra yang ada di depannya. Saat itu juga Wendra pun perlahan mengangkat kepalanya untuk memandangnya. Saat melihatnya, Wendra gemetar, "Vania." Wanita bergaun putih itu memandang Wendra di depannya, seolah kehilangan jiwanya. Pada saat ini, belasan aura menakutkan tiba-tiba datang dari langit yang jauh. Melihat pemandangan ini, cahaya dingin melintas di mata Anggia. Dia menoleh ke langit dan pada saat itu, seorang pria paruh baya muncul tidak jauh di depannya. Melihat pria paruh baya ini, wajah Anggia tiba-tiba menjadi gelap, "Paman." Pria paruh baya memandang Anggia, "Kamu tidak seharusnya seperti ini." Anggia terdiam. Pria paruh baya itu melirik pria di kejauhan, "Bawa kembali nona pertama." Mendengar ini, master di belakang pria paruh baya hendak bergerak. Pada saat ini, Anggia tiba-tiba meraung, "Siapa yang berani?" Suara itu jatuh, dia melambaikan lengan bajunya dan dalam sekejap, aura menakutkan menyapu seluruh arena. Saat belasan Master Top melihat pemandangan ini, mereka semua berhenti dengan cepat dan kemudian menatap pria paruh baya itu, tidak berani bergerak. Pria paruh baya memandang Anggia, "Apa kamu yakin ingin seperti ini?" Anggia tampak galak, "Iya." Setelah hening sejenak, pria paruh baya berkata, "Jangan sakiti dia." Suaranya turun, para Master Top di sampingnya bergegas menuju Anggia. Mata Anggia berkilat tajam, dia menghilang di tempat. Selain itu, Mile berjalan perlahan ke sisi Vania. Vania memandang Wendra di depannya dan tetap diam. Wendra terus meminta maaf. Melihat Wendra yang terus meminta maaf di hadapannya, ekspresi Vania berangsur-angsur berubah. Suka. Apakah ini orang yang pernah dirinya suka? Kenapa perasaan itu hilang saat bertemu lagi? Hanya ada kesedihan, simpati. Vania tiba-tiba berbalik dan melihat ke kejauhan, tempat Anggia bertarung melawan Master Klan Wenre lainnya. Melihat Anggia yang terkepung, mata Vania berangsur-angsur menjadi lembab. Pada saat ini,
Mile tiba-tiba berkata dengan lembut, "Kamu masih mencintainya?" Vania tersenyum kecut. Mile berkata, "Sebenarnya, saat dia berubah pikiran, kamu tidak lagi mencintainya. Hanya saja kamu tidak bisa melepaskannya selama bertahun-tahun, atau lebih tepatnya, kamu tidak rela." Sambil berbicara, dia melirik ke arah Wendra yang menangis di sampingnya, dan berkata dengan ringan, "Lepaskan dia, berarti melepas dirimu sendiri." Bicara tentang ini, dia tersenyum ringan, "Ada banyak pria baik di dunia, yang berikutnya akan lebih baik." Vania memandang Mile dan tersenyum, "Bagaimana memanggil tuan muda?" Mile tersenyum dan berkata, "Mile Ye." Vania mengangguk, "Tuan muda Ye, terima kasih telah membawaku menemuinya, membuat aku melepaskan keenggananku." Mile memandang Anggia dari kejauhan, "Dialah orang yang harus kamu ucapkan terima kasih. Adikmu sangat peduli padamu." Vania memandang ke arah langit dan tersenyum, "Ya, Anggia, sudah cukup." Di langit, Anggia tiba-tiba berhenti. Begitu berhenti, para master klan Wenre tentu saja tidak berani berbuat apa-apa lagi. Anggia ini mungkin akan menjadi pemimpin klan Wenre berikutnya. Mereka terus menahan diri sejak pertarungan tadi, tidak berani melakukan metode mematikan. Di langit, Anggia menoleh melihat Vania. Saat berikutnya, dia muncul di depan Vania, "Kakak." Vania dengan lembut membelai pipi Anggia dan berbisik, "Maafkan aku." Anggia segera memeluk Vania, dia memeluk Vania dengan erat. Setelah beberapa saat, Vania mengangkat kepalanya dan menatap pria paruh baya di langit, "Paman, aku bersedia kembali ke klan dan dihukum." "Tidak." Anggia berkata dengan suara galak, "Kakak, kamu tidak boleh kembali dan dihukum." Vania berkata dengan lembut, "Dulu klan Wenre yang melanggar kontrak. Jika aku tidak dihukum, klan Surgawi Selatan mana mungkin akan menyerah. Tentu saja, aku harus memikul tanggung jawab untuk kesalahan yang kubuat." Anggia ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Vania menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan nada ringan, "Jangan mempersulit keluarga. Dulu, aku sudah mempersulit keluarga. Kembalilah dan beritahu ayah bahwa aku tidak menyalahkannya dan aku tidak pernah menyalahkannya." Mendengar ini, pria paruh baya itu menghela nafas dengan suara rendah, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Klan Surgawi Selatan. Vania dari klan Wenre awalnya bertunangan dengan klan Surgawi Selatan, namun tiba-tiba Vania jatuh cinta pada Wendra. Momen ini sesaat membuat kedua klan sangat canggung. Untuk memberikan penjelasan kepada klan Surgawi Selatan, klan Wenre harus memenjarakan Vania di penjara dewa. Dan jika klan Wenre melepaskan Vania, klan Surgawi Selatan pasti tidak senang dan kemungkinan besar akan terjadi konflik besar antara kedua klan tersebut. Tentu saja yang menjadi persoalan inti adalah kekuatan klan Wenre saat ini kalah dengan klan Surgawi Selatan. Oleh karena itu, meski Vania sudah melepaskannya, namun klan Wenre tetap harus terus memenjarakannya. Pria paruh baya itu menghela nafas lagi, lalu berkata, "Nona pertama, silakan kembali." Di belakangnya, sekelompok orang hendak mengambil tindakan. Saat ini Anggia hendak menyerang, namun dihentikan oleh Vania. Anggia merasa cemas. Dalam keputusasaan, dia langsung berlari ke arah Mile dan meraih lengannya, "Kamu pasti punya jalan, kemarilah." Mile melirik Anggia dan merasa sakit kepala. "Gadis bodoh, menurutmu aku ini maha kuasa?" Bersambung.